Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik etika, moral, dan akhlak. Pertama-tama, kami akan mengenal anggota kelompok kami dimulai dari saya. Nama saya Merjania Brigita April dengan 211101026. Nama saya Dira Revita Damayanti, NIM 211717103011014. Saya Liva Novi Muzayana dengan NIM 211710301029. Saya Jaya Bagus Darmawan, NIM 211710301023. Ya, untuk subtopik yang pertama yaitu mengenai konsep etika. Etika sendiri memiliki beberapa definisi, di antaranya etika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan untuk menentukan perbuatan yang manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Gambaran yang dikemukakan para filsuf mengenai baik atau buruk dapat dikelompokkan kepada pemikiran etika karena berasal dari hasil berpikir. Pengertian etika secara terminologis adalah memiliki arti melihat dari sudut baik atau buruk suatu perbuatan manusia. Etika memiliki fungsi sebagai tempat mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan beragam keadaan moralitas yang membingungkan. Dengan demikian, etika sifatnya humanistis dan antroposentris, yakni bersifat pada pemikiran manusia dan diarahkan pada manusia. Dengan kata lain, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Kemudian untuk subtopik berikutnya adalah konsep moral. Moral secara bahasa dibentuk dari kata mors yang ada kepan. Moral ini selalu dikaitkan dengan baik atau buruk yang diterima umum atau masyarakat. Selanjutnya, moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia, baik atau buruk, benar atau salah. Kemudian selanjutnya mengenai konsep akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara dasar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawayh, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pemikiran terlebih dahulu. Selanjutnya, tentang hubungan tasawuf dengan akhlak. Pengertian tasawuf. Istilah tasawuf berasal dari kata sufi yang artinya suci. Tasawuf memang berasal dari golongan para sufi yang senantiasa menghubungkan ajaran agama dengan perasaan cinta mendalam dan kesucian hati. Untuk itu, tasawuf diartikan sebagai penyucian hati dan menjaganya agar tidak mendapatkan cedera, kotor, dan selanjutnya dapat menjadikan hati jernih serta harmonis dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Pengertian akhlak Islam. Akhlak dalam Islam adalah landasan mengenai perhitungan baik atau buruknya sesuatu. Landasan akhlak dalam Islam dapat didasarkan pada aspek ketuhanan di mana benar atau salahnya serta baik atau buruknya akhlak bergantung kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan akhlak dan tasawuf. Dalam ajaran akhlak Islam dan tasawuf, tentu tidak ada yang bertentangan secara substansi. Akhlak Islam menginginkan umat Islam mendapatkan kemuliaan akhlak berdasarkan agama, sedangkan tasawuf pun menuju kepada hal tersebut.
Titik tekan akhlak Islam berlandaskan 3 hal, yaitu yang pertama, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hubungan keseimbangan atau sunatullah di alam. Sedangkan tasawuf berlandaskan pada kecintaan dan kebersihan jiwa. Penerapannya mungkin tasawuf memiliki hal yang berbeda, namun secara tujuan tidaklah bertentangan. Ajaran tasawuf dan akhlak sama-sama tidak menginginkan keburukan dan kerusakan yang terjadi. Hal ini dapat dirangkum dalam hal berikut mengenai hubungan akhlak dan tasawuf. Yang pertama, sama-sama berorientasi kepada kecintaan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sama-sama berorientasi kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa. Yang ketiga, sama-sama mengarahkan kepada terciptanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, indikator manusia berakhlak. Teori, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan binaan etika, moral, dan akhlak mulia secara komprehensif, baik segi materi, metode, pendekatan, dan pelaksanaannya. Ajaran Islam, iman, Islam, dan ihsan, misalnya, dinilai belum sempurna jika tidak menimbulkan dampak pembinaan akhlak dan karakter mulia. Pengertian indikator manusia berakhlak. Indikator manusia berakhlak, husnul khuluq, kata Al-Ghazali adalah tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasikannya takwa dalam perilaku. Sebaliknya, manusia yang tidak berakhlak atau su'al khuluq adalah manusia yang ada nifak atau kemunafikan di dalam hatinya. Nifak adalah sikap mendua terhadap Allah, tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatan. Pengertian indikator manusia berakhlak yang dikemukakan ahli tasawuf. Ahli tasawuf mengemukakan bahwa indikator manusia berakhlak antara lain adalah memiliki budaya malu dalam interaksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, banyak kebaikannya, benar dan jujur dalam ucapannya, tidak bertindak, disenangi teman dan lawan, tidak pendendam, tidak suka mengadu domba, sedikit makan dan tidur, tidak pelit dan hasad, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau akhlak dipahami sebagai pandangan hidup, manusia berakhlak adalah manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya dalam hubungan dengan Allah, sesama makhluk dan alam semesta. Di dalam Al-Quran banyak ditemukan ciri-ciri manusia yang beriman dan memiliki akhlak mulia. Antara lain, yang pertama, istiqomah atau konsekuen dalam pendirian. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Yang kedua, suka berbuat kebaikan dan berbuat adil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 12. Yang ketiga, memenuhi amanah dan berbuat adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang keempat, kreatif dan tawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 160. Yang kelima, disiplin waktu dan produktif. Quran Surat Al-Asyr ayat 1-4. Yang keenam, melakukan sesuatu secara profesional dan harmonis. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dengan mengutip beberapa ayat dan hadis, selanjutnya Al-Ghazali mengemukakan tanda-tanda manusia beriman. 1. Manusia beriman adalah manusia yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, berpaling dari hal-hal yang tidak berguna atau tidak ada faidahnya. Yang ketiga, selalu kembali kepada Allah. Yang keempat, mengabdi hanya kepada Allah. Yang kelima, selalu memuji dan
mengagungkan Allah. Yang keenam, bergetar hatinya jika nama Allah disebut. Yang ketujuh, tidak menyakiti orang lain baik dengan sikap maupun perbuatannya. Yang kedelapan, tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan dan lain-lain. Selanjutnya, akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Yang pertama, akhlak kepada Allah, yakni percaya. Percaya adanya Allah dan Allah itu ada. Kemudian beribadah. Beribadah menyembah hanya kepada Allah dan bukan yang selain Allah. Kemudian tawakal. Kita harus selalu berserah diri dan yakin dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah. Kemudian berzikir, mengingat Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Kemudian ada akhlak kepada Rasulullah. Yang pertama, taat pada ajaran Rasulullah. Kemudian bersolawat pada Rasulullah. Kemudian mencintai dan memuliakan Rasulullah. Selanjutnya ada akhlak kepada orang tua. Yang pertama, mendoakan kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua dan menghormati kedua orang tua. Selanjutnya ada akhlak kepada diri sendiri. Yang pertama adalah sidik atau jujur, kemudian amanah atau dapat dipercaya, ifah atau menjauhi hal-hal yang buruk, kemudian tawadu atau rendah hati, malu, dan pemaaf. Selanjutnya ada akhlak kepada tetangga atau masyarakat, yakni yang pertama bersikap ramah, saling membantu, dan menghindari pertikaian. Selanjutnya ada akhlak kepada lingkungan, yakni menjaga dan mengelola alam dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.